Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Teras Jiwa. Duduk sejenak, berbincang untuk menemukan cahaya. Kenal ini, nama saya Wisnu Mahendra Ramadhani. Nah, tempat kita ngobrolin perjalanan batin, cerita hidup, dan hal-hal yang bikin kita hidup yang lebih bermakna lagi nih. Nah, hari ini kita kedatangan kisah yang sangat unik banget dari maba Tasawuf Psikoterapi angkatan 2025. Nah, seorang mahasiswa yang bukan karena pengalaman gaib atau juga ikut-ikutan dari teman, tapi dari sebuah buku. Nah, dimulai dari buku Filosofi Teras dan buku Fihi Ma Fihi, sampai akhirnya membuka pintu baru, pintu-pintu spiritual. Nah, kita sambut nih narasumber kita hari ini. Halo, apa kabar? Kabar baik. Nah, boleh kenalin namanya siapa? Ya, nama saya Sekar Kinasi, mahasiswa semester 1 Prodi Tasawuf Psikoterapi. Jadi ini masuk tahun 2025. Oke, berarti angkatan tahun ini ya buat Mbak Sekar? Ya. Oke, Mbak. Angkatan tahun ini. Nah, siap kita mulai nggak nih, Kak? Ya, siap. Oke, kita mulai ya, Mbak. Nah, yang pertama aku pengen mulai dari awal banget. Gimana sih awal mulanya nih kamu tertarik sama psikologi filsafat sampai akhirnya kamu membaca buku Filosofi Teras dan buku Fihi Ma Fihi? Awal mulanya itu sebenarnya nggak sengaja ya, karena jalan-jalan sama teman ke Jogja. Jadi kita tuh mampir ke Gramedia Jogja. Sebenarnya awal mulanya aku pengen beli buku Bumi karya Terelie. Nah, awalnya dulunya tuh aku pernah bilang sama temenku pengen beli buku Fihi Ma Fihi karya Jalaluddin Rumi kan. Nah, terus temanku nggak sengaja juga lihat di sana. Akhirnya aku beli buku Fihi Ma Fihi. Nah, di jajaran bestseller itu ada buku Filosofi Teras juga. Akhirnya temanku juga lihat ada buku Filosofi Teras nih di Tegal. Pernah nyari buku itu juga nggak ada, udah habis dulu kan, karena bestseller juga kan. Jadi itu pertama kalinya aku beli buku tanpa ngelihat rating, tanpa lihat penilaian orang gimana, tanpa tahu isinya gimana. Yang aku tahu cuma self improvement aja. Akhirnya aku beli itu buku 3 kalian. Oke. Jadi awalnya kamu pengen beli satu buku dari buku Bumi, kemudian lihat buku Filosofi Teras, dan akhirnya kamu beli buku Fihi Ma Fihi. Oke nih. Nah, buat hal yang menarik banget nih. Berarti sebenarnya perjalanan kamu itu dimulai dari kegiatan untuk memahami diri ya. Dari itulah langkah awal yang bagus banget dalam membaca buku Fihi Ma Fihi dan Filosofi Teras itu sendiri. Ya, betul, Kak? Betul. Oke. Nah, sekarang kita ada 2 buku itu kan yang terkenal karena bisa ngegampar cara berpikir banyak orang. Nah, menurut kamu nih, bagaimana yang paling ngena dari 2 buku itu sampai akhirnya kamu ngerasa aku harus mendalami nih lebih jauh lagi? Awalnya buku Filosofi Teras kan di situ ada yang mengatakan yang namanya dikotomi kendali kan. Nah, dikotomi kendali sendiri itu ada kayak hal yang bisa kita kendalikan dan hal yang nggak bisa kita kendalikan. Dan hal yang nggak bisa kita kendalikan itu lebih banyak dibenci sama orang karena hal itu kan otomatis negatif kan. Padahal kita nggak bisa memperkirakan itu bakal terjadi sama kita. Dan di sana diajarkan yang namanya premeditatio malorum. Jadi kita harus memperkirakan gimana kalau hal negatif itu terjadi sama kita. Jadi kita harus bisa memperkirakan itu dan kita harus bisa mencari solusi kalau misalnya hal itu terjadi sama kita. Jadi kita udah memperkirakan dulu kan. Dan itu bisa mengurangi kemungkinan kita bakal kayak kaget
kalau hal itu terjadi, kita bisa mengurangi kemungkinan yang adanya kayak gimana sih, kayak benci sama hal itu kan. Padahal hal yang di luar kendali kita itu kita nggak bisa mengendalikan kan. Nah, untuk mengatasinya salah satunya seperti itu. Oke, itu dari buku Filosofi Teras. Jadi kalau fihi mafihi sendiri itu kan lebih ke penghambaan kan, penghambaan. Tapi di situ juga mengatakan yang masalah persepsi juga kan. Oke. Kayak hal negatif itu terjadi juga karena persepsi kita. Oke, nah aku tahu nih, berarti kalau di buku Filosofi Teras itu membuka membuka pola pikir kamu ya. Dan untuk di buku Fihi Mafihi itu lebih ke perjalanan spiritualitas. Nah, wah ini itu dalam banget ya kedua buku itu. Dan aku bisa lihat ya, kenapa nih kamu bisa jadi titik baik buat diri kamu sendiri. Nah, ini bagian yang paling menarik menurutku ya. Kamu itu sudah belajar setiosme, belajar filosofi Jepang, tapi ada satu titik di mana kamu merasa kayak filsafat aja nggak cukup nih. Jadi aku ingin tahu nih, di mana kamu merasa bahwa filsafat nggak cukup menjawab kebutuhan batinmu. Dan kamu butuh pendekatan yang lebih spiritual sampai akhirnya menemukan tasawuf dan psikoterapi. Ya, karena filsafat sendiri itu kan lebih menyeluruh ya, enggak hanya Islam aja. Yang Islam kan rata-rata kan tasawuf kan. Betul. Filsafat kan kebanyakan bahkan ada tokoh filsafat yang enggak percaya sama Tuhan. Jadi kalau filsafat itu salah arah, itu juga bakal jadi kena sama kita kan. Apalagi basicnya aku kan awalnya pesantren. Kalau misalkan tiba-tiba salah arah kan susah. Betul. Akhirnya mendalami tasawuf itu. Tasawuf kan lebih ke penghambaan sama Tuhan, penghambaan sama Allah kan. Jadinya kita tahu yang namanya filsafat, yang namanya tasawuf itu bisa dijadikan satu. Oke, bahwasanya biar kamu itu nggak jauh-jauh lah dari pondokan kamu ya. Ya. Biar masih tetap di jalannya. Apalagi di tasawuf itu juga kita mengenal Tuhan yang lebih dekat lagi dalam hal spiritualitas, betul? Betul. Oke. Nah, logika juga itu penting ya, tapi hati juga butuh tempat pulang kan? Ya. Oke. Nah, setelah itu kan kamu akhirnya membaca Fihi Mafihi karya sofistik yang cukup berat. Dan kamu bilang bahwa buku ini beda ya? Beda. Soalnya kan aku kan taunya sufi itu kayak sebagai penyair kan. Jadi aku pahamnya itu bakal isi syair-syair. Ternyata lebih ke tasawufnya. Makanya aku dari hal itu pengen lebih mendalami tasawuf. Untungnya juga di sini kan ada prodi tasawuf psikoterapi. Biar bisalah mendalami itu tasawuf sekalian. Bisa lebih mengetahui isinya itu, biar kan itu kan bukunya berat banget kan. Susah dipelajarin kalau kita nggak tahu gimana konsepnya, kita nggak tahu apa ya, kalau kita nggak ada gurunya kita juga bisa salah juga kan. Kalau misalkan salah mempelajari tasawuf, kalau kita salah guru juga bisa aja salah kan. Betul. Nah, buat teman-teman nih, ada satu poin nih, bahwasanya kan kita belajar tasawuf itu nggak bisa belajar otodidak. Kita harus ada seorang guru untuk mempelajari nilai-nilai tasawuf itu sendiri. Oke. Nah, setelah itu kan kamu akhirnya membaca buku Fihi Mafihi ya. Ya. Dan akhirnya menemukan arti perjalanan spiritual di dalam buku karya siapa? Jalaluddin Rumi. Jalaluddin Rumi. Oke. Nah, itu dia banyak orang yang baru sadar ya setelah membaca bahwa tasawuf bukan ilmu yang bisa dipelajari sendiri. Butuh bimbingan, butuh adab, dan butuh proses. Nah, sekarang kamu sudah resmi masuk prodi tasawuf dan psikoterapi. Aku penasaran ya, apa harapan kamu dalam memadukan filsafat modern, psikologi, tasawuf dalam perjalanan belajarmu ke depan? Harapanku ya pertamanya menjadi manusia yang lebih baik kan. Juga bisa
mengajarkan, bisa menuntun orang buat mencintai diri sendiri, lebih mencintai diri sendiri, lebih kayak nggak membenci kalau misalkan hal-hal buruk itu terjadi sama kita, nggak membenci sama keadaan, nggak membenci sama kenapa kok Tuhan ngasih aku kayak gini, padahal kan Tuhan memberi kita sesuatu yang bisa kita pikul. Beban yang Tuhan berikan itu yang sekiranya bisa kita pikul kan. Oke. Jadi kita tuh bisa menerima lah sekiranya, bisa menerima, bisa lebih bahagia lagi dalam hidup. Kayak kita tuh nggak kayak membenci sama semua hal lah. Nah, Masya Allah banget ya, kelihatan banget nih kamu datang bukan hanya untuk kuliah, tapi bertumbuh yang jauh lebih baik. Nah, aku bisa nyimpulin nih dari awal kamu perjalanan dari buku Fihima, dari buku Filosofi Teras, sehingga kamu menemukan jati diri kamu. Dan kemudian kamu menemukan arti kebahagiaan dalam mempelajari tasawuf dan psikoterapi. Oke. Nah, teman-teman, itu tadi cerita perjalanan seorang mahasiswa yang menempuh jalan unik dari buku Filosofi Teras dan buku Fihima Fihi. Semoga cerita ini bisa menginspirasi kita semua bahwasanya mencari ilmu bukan tentang cepat-cepatan dan tentang menemukan jalan benar-benar sesuai dengan kebutuhan jiwa kita. Nah, sampai ketemu lagi di Teras Jiwa Podcast. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.